kita harus berbakti kepada keduanya. Jadi kita harus berbakti kepada. Kalau kita tidak sayang kepada keduanya, Kalau kita tidak sayang kepada keduanya, kalau kita tidak berbakti kepada keduanya, kalau kita tidak berbakti, jadilah kita anak yang durhaka dan akan dimasukkan ke dalam neraka. jadilah kita anak yang durhaka dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Kata Nabi, Man haqqaq bi ghairi walidaini yamutu ala su'il khatimah. Barang siapa yang durhaka kepada teman-teman, ya, sebelum Has mulai berceramah, mari kita bersalawat dulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo sekali lagi yang kencang suaranya. Iya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi membeli minyak. Cakep. Pakai buat goreng apa? Cakep. Yang hadir di sini sangat banyak. Tapi sayang, jawab salamnya kagak kompak. Assalamualaikum ya sekali lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setinggi puji sedalam syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salam dan salam hatur bertabur pada Muhammad Rasul yang bersyukur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat dari dunia hingga akhir. Yang harus hormati para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat. Yang harus hormati bapak dan ibu yang hadir di sini, serta teman-teman yang seiman dan seperjuangan yang harus banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan Haris untuk menyampaikan sebuah pidato dengan judul berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman, Haris ingin bertanya, kenapa keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak agar menjadi anak yang soleh. Bahkan disebutkan berulang kali dalam Al-Quran tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, jika mati, maka matinya dalam keadaan su'il khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, agar kita menjadi anak yang soleh dan solehah serta berbakti kepada kedua orang tua kita, marilah usaha kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Haris, mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Haris sebagai manusia. Haris ada pantun nih. Ya. Nanti jawab cakep ya. Ya. Beli kelapa dicampur madu. Cakep. Oleh-oleh buah rambutan. Cakep. Anak durhaka gak mungkin laku. Cakep. Anak soleh jadi budak. Cakep. Kalau ada ketupat, Kalau ada ketupat jangan lupa dimakan. Jangan lupa dimakan. Jika sempat, insya Allah kita lanjutkan kapan-kapan. Sungguh indah kota Jakarta. Cakep. Di sini ada istana presiden. Cakep. Kalau Bu Hari salah dalam bertutur kata, mohon Cakep. dimaafin ya 100%. Cakep. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa. Haris ya sudah tampil dari awal sampai akhir dengan tampilan cukup baik, vokalnya udah bagus ya. Jadi perhatian buat teman-teman ya, lihat tinggi rendahnya suara tuh nggak monoton, ada penekanan, ada rendah, ada tinggi digentak dan sebagainya ya, seperti itu. Baik, kita akan tampil lanjutkan Dina. Teman-teman, sebelum kita mulai, salawat dulu yuk. Ayo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ulang yuk, soalnya tadi kurang kompak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadir menerima. Cakep. Pakai untuk uang apa? Cakep. Yang hadir cukup banyak. Cakep. Tapi saya jawab salahnya nggak kompak. Ulang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma
penghulu segala umat, pembawa rahmat di dunia dan di akhirat. Yang dirahmati para ahli ulama, sesepuh dan tokoh masyarakat. Dan yang terhormat bapak dan ibu yang hadir dan teman-teman seiman dan seperjuangan Madinah Barokah. Pada kesempatan hari ini izinkan Dina untuk berpidato tentang kewajiban berdoa. Teman-teman, Dina mau bertanya, kenapa sih kita wajib untuk menuntut ilmu? Ada yang tahu nggak? Karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadisnya, yaitu thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin, yang artinya adalah menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Banyak kok teman-teman contoh dalam kehidupan sehari-hari kita yang kita bisa lihat orang yang rumahnya megah, hartanya berlimpah, kaya raya. Itu karena caranya nggak mudah loh teman-teman. Dia harus bekerja keras, dan jika ingin sukses kita juga harus mempunyai ilmu pengetahuan. Jika kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan, kita akan dengan kemiskinan, kemungkinannya dikubur, lalu setelah itu makan seadanya. Jadi kita harus bersyukur banyak ya teman-teman. Jika kita bisa memiliki keduanya, pasti kita ingin sukses, terus kita ingin pintar dan lain-lain. Sekian pidato yang bisa Dina sampaikan. Kurang lebihnya mohon maafkan, karena yang benar katanya dari Allah dan yang salah katanya dari Dina sebagai manusia biasa. Sebelum ditutup, ini ada pantun nih teman-teman. Nanti kalau Dina pantun bilang cakep ya. Burung terbang ke awan. Cakep. Mencari mangsa di siang hari. Cakep. Giat belajar jangan ditunda. Cakep. Masa depan cerah nanti. Cakep. Burung berkonsentrasi. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Penampilan Dina hari ini penampilan kedua ya, karena kedua ketiga kemarin nggak masuk karena ibundanya sedang dalam keadaan sakit. Kita fatihahkan ya biar cepat sehat sembuh, karena doa dari anak-anak yang soleh dan soleha ini langsung diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita doakan buat ibunda Dina yang sedang dalam keadaan sakit. Yang lalu juga kita doakan karena mau operasi, alhamdulillah sudah berjalan lancar. Kita doakan supaya cepat sehat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, penampilan Dina baru yang kedua tapi sudah lancar ya dari awal sampai akhir. Nanti di pertemuan berikutnya yang kelima, buat Dina baru masuk yang ketiga. Vokalnya nih dikerasin lagi latihan di rumah. Intonasinya tinggi rendah tuh dilatih. Ya seperti tadi Haris tampilannya ya, latih itu vokalnya, ada suara tinggi, ada pelan, digentak lagi yang tinggi, ya ada variasi. Oke, nanti di pertemuan berikutnya ada perbaikan. Baik, untuk selanjutnya kita tampilkan calon dai cilik yang berikutnya. Calon ustazah, daiyah cilik Mei. Ya, untuk tampil silakan. Vokalnya dilatih, komunikasi tubuh, body language-nya ya. Nah,
variasinya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka diri membeli minyak. Cakep. Dipakai buat goreng opak. Cakep. Yang hadir cukup banyak. Cakep. Tapi sayang, jawab salah pada nggak kompak. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum saya menyampaikan sebuah pidato, kita salam bersama-sama dulu yuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-salati wa salam alaika ya Rasulullah. Al-salati wa salam alaika ya Rasulullah. Ya Habibullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setinggi puji, sedalam syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbun Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai hamba yang bersyukur. Salawat dan salam hatur bertabur kepada Muhammad Rasul yang masyhur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat di dunia dan akhirat. Yang terhormat dan yang saya hormati para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat. Yang terhormat dan yang saya hormati selaku pimpinan Majelis Taklim As-Salafi dan ibunda yang saya cintai dan teman-teman yang seiman dan seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato dengan judul Berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman yang saya cintai, saya ingin bertanya, mengapa keridhaan Allah terletak kepada keridhaan kedua orang tua? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu kewajiban bagi seorang anak agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Bahkan disebutkan berulang-ulang kali dalam Al-Quran tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan selainnya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hadirin hadirat rahimakumullah, tahukah teman-teman bahwa ibulah yang telah mengandung kita dalam keadaan lemah dan bertambah lemah dan melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawanya, sedangkan ayah membanting tulang, memeras keringat mencari nafkah untuk anak-anak.
maka jadilah kita anak yang durhaka dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Kata Nabi, man haqqu bi ghairi walidaini yamutu ala su'il khatimah. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, jika mati maka matinya dalam keadaan su'il khatimah. Naudzubillahi min dzalik. Teman-teman yang saya cintai, ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Bapak Haji Romi Imam. Judul lagunya Keramat. Ada yang mau denger gak nih? Ada yang mau denger gak nih? Kata Bapak Haji, hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada temanmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Teman-teman yang saya banggakan, agar kita menjadi anak yang soleh dan soleha, maka angkatlah kedua tangan kita dan berbakti dan berdoa untuk kedua orang tua kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian uraian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya yang sebagai manusia biasa. Satu lagi nih teman-teman, saya punya pantun. Jangan lupa bilang cakep ya. Beli kelapa dicampur madu, oleh-oleh buah rambutan. Anak durhaka nggak mungkin laku, anak soleh jadi rebutan. Jika ada ketupat, jangan lupa dimakan. Jika ada kesempatan, insya Allah kita lanjutkan kapan-kapan. Sungguh indah kota Jakarta. Di sini ada istana presiden. Kalau saya salah dalam bertutur kata, maafin ya 100%. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, penampilan dari pertama sampai penutup materi menguasai. Cuman kurangnya ritmenya nih yang harus diatur. Jangan materi bersusul-susulan terus. Nanti akan kita latih lagi bagaimana ada jeda. Ya, jangan terburu-buru. Jangan seakan-akan mengeluarkan hafalan. Tapi nanti kita latih supaya yang tadinya sekadar hafalan seakan-akan bukan hafalan, gitu ya. Nanti kita latih ritmenya sama intonasinya, tinggi rendahnya, ya. Tapi paling tidak sudah punya modal, materi sudah menguasai, sudah siap tampil di mana ada acara, tampil saja, ya. Baik, tadi Mei sudah tampil dengan tampilan terbaik. Baik, untuk selanjutnya kita akan tampilkan calon dai cilik kita. Berikutnya Dafa. Silakan maju Dafa. Oke, ya. Sampaikan ceramahmu dengan baik, ya. Vokalnya keluarin, gerakan tangannya bebas saja, ya. Nah, dari awal sampai akhir silakan perlihatkan talentamu. Sebelum Dafa berceramah,
mari kita bersalawat dulu ya teman-teman. Ayo. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang membeli minyak dipakai untuk menggoreng apa? Yang hadir cukup banyak, tapi sayang yang jawab salamnya kagak kompak. Kita ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Setinggi puji sedalam syukur kita panjatkan kehadapan Allah Rabbul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam hatur bertabur kepada Muhammad, Rasul yang masyhur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Nabi pengurus segala umat dari dunia sampai akhirat. Yang terhormat, yang dapat hormati para alim ulama dan para sesepuh dan tokoh masyarakat. Yang terhormat, yang dapat hormati ibu bapak yang hadir di sini dan teman-teman yang seiman dan seperjuangan. Pada kesempatan ini, izinkan dapat menyampaikan pidato dengan judul berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman, Dafa ingin bertanya nih, mengapa keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua? Ada yang bisa jawab? Enggak. Ada yang bisa jawab? Enggak. Karena berbakti kepada kedua orang tua wajib dilakukan oleh seorang anak agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Betul tidak teman-teman? Betul. Bahkan disebutkan berulang-ulang kali dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Allah bersabda pada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dan selainnya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Teman-teman, kalian tahu tidak? Ibu yang telah mengandung kita dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, sedangkan ayah membanting tulang dan memberas keringat untuk menafkahi anak-anaknya. Jadi kita tidak boleh durhaka kepada keduanya. Jika kita durhaka dan tidak menyayanginya, maka kita akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kata Nabi, man haku bighairi walidaini yamutu ala su'il khatimah. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tua, maka matinya akan dalam keadaan su'il khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Ada lagunya nih teman-teman.
Pak Haji Roma Irama. Judul lagunya Keramat. Ada yang mau dengar tidak? Kata Pak Haji Roma Irama, hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada temanmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Agar kita menjadi anak yang soleh dan soleha, mari kita mendoakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian uraian dari Dafa. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena benar datangnya dari Allah, salah datangnya dari Dafa sebagai manusia biasa. Dafa ada pantun nih teman-teman. Iya. Ada yang mau dengar tidak? Jika Dafa pantun jawab cakep ya. Ya. Beli kelapa dicampur madu, Cakep. oleh-olehnya buah rambutan, Cakep. Anak durhaka tidak mungkin laku, Cakep. Anak soleh dan soleha jadi rebutan, Cakep. Jika ada ketupat jangan lupa dimakan, Cakep. Jika sempat insya Allah dapat lanjutkan kapan-kapan. Cakep. Sungguh indah kota Jakarta. Cakep. Di sini ada istana presiden. Cakep. Kalau dapat ada salah dalam bertutur kata, Cakep. mohon maafannya 100%. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Dafa ya, semakin berani menyampaikan ceramahnya. Materi sudah sedikit menguasai dari awal sampai akhir. Tinggal lagi nanti akan kita latih terus vokalnya nih, tinggi rendahnya, ritmenya, jangan terburu-buru ya, supaya komunikasi dengan yang hadir. Baik, kita panggilkan yang berikutnya untuk tampil, calon daiyah cilik, Akilah. Silakan Akilah tampil ke depan. Ayo, vokal kamu keluarin suaranya ya, yang mantap. Nggak usah takut, nggak usah ragu, gerakan tangan kamu, kaki, silakan ya. Silakan Akilah tampilkan yang terbaik. Teman-teman, Ya. sebelum Akilah ceramah, kita salawat bersama dulu yuk. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi yuk. Sallallahu
Ulangi sekali lagi. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tinggi puji, segala syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat serta salam hatur bertabur kepada Muhammad Rasul yang masyhur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi penghulu segala umat, membawa rahmat di dunia dan akhirat. Yang terhormat dan yang akil hormati para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat. Yang terhormat dan yang akil hormati Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini, serta teman-teman yang seiman dan seperjuangan yang Akila banggakan. Pada kesempatan ini, izinkan Akila untuk menyampaikan sebuah pidato dengan judul berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin hadirat rahimakumullah, teman-teman. Akila ingin bertanya, mengapa keriduan Allah terletak pada keriduan orang tua? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran berulang-ulang kali tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan selainnya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hadiri wal hadirat rahimakumullah, teman-teman seiman yang Akila banggakan. Tahukah teman-teman, ibu yang telah mengandung kita dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawa, sedangkan ayah membanting tulang dan memeras keringat mencari nafkah untuk anak-anak-nya. Jadi kita tidak boleh durhaka dan menyakiti keduanya, tetapi kita harus berbakti dan menyayangi. Begitu juga dengan hadisnya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Betul teman-teman? Betul. Kalau kita tidak berbakti kepada mereka, kalau kita tidak sayang kepada keduanya, maka jadilah kita anak durhaka yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Kata Nabi, "Man haqqu bighairi walidaini yamutu ala su'il khatimah." Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, jika mati maka matinya dalam keadaan su'il khatimah. Ta'udzubillahi min dzalik. Teman-teman yang Akila banggakan, agar kita menjadi anak yang soleh dan soleha serta berbakti kepada kedua orang tuanya, marilah kita berdoa kepada kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana zalamna anfusana wa idza taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian uraian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Akila sebagai manusia biasa. Teman-teman,
Akila ada pantun nih. Mau dengar gak? Mau. Ketika Akila berpantun jawab salam ya. Beli kelapa dicampur madu. Cakep. Oleh-oleh buah rambutan. Cakep. Anak durhaka nggak mungkin laku. Cakep. Soleh jadi rebutan. Cakep. Jika ada ketupat jangan lupa dimakan. Cakep. Jika sempat, insya Allah Akila lanjutkan kapan-kapan. Cakep. Sungguh indah kota Jakarta. Di sini ada istana presiden. Cakep. Bila Akila salah dalam bertutur kata, maafin ya 100%. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Akila sudah menyampaikan materi yang kedua. Ya, kemarin kan 1, 2, 3 materinya tentang keutamaan bulan Rajab. Ini udah ganti materi Akila nih. Hari ini ganti materi tapi sudah menguasai, sudah hafal. Ya, nanti besok tetap materi ini kita latih lagi intonasinya, ritmenya, ya retorikanya. Ya, tetap. Yang lain hari ini kan sudah tampil nih. Materi yang kemarin tuh sudah selesai. Minggu depan harus ganti materi. Ya, syukur bisa cari materi yang terkait dengan Ramadan atau Isra Mi'raj. Buat kamu siap tampil di mana saja kamu nanti bisa tampil. Ya, oke, baik. Akila sudah menyampaikan tampilan terbaiknya. Baik, anak sekalian, kita lanjutkan tampilan calon daiyah cilik berikutnya. Calon ustazah Fatia, silakan tampil ke depan, sampaikan ceramahnya, tampilan yang terbaik. Ya, berani suaranya keluarin aja, gerakannya bebas. Semakin kamu berani, semakin kamu bebas, akan semakin cepat bisa kamu berceramah. Oke, silakan. Ya. Teman-teman, sebelum Cynthia berceramah, kita sholawat dulu yuk. Ayo. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karir membeli minyak. Cakep. Dipakai buat goreng opak. Cakep. Yang hadir cukup banyak. Cakep. Tapi sayang yang menjawab salam kurang kompak. Cakep. Sekali lagi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Setinggi puji sedalam syukur kita panjatkan kepada Allahu Rabbul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam hatur bertabur kepada Muhammad Rasul yang masyhur.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat dunia dan akhirat. Dalam yang Cynthia hormati para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat. Yang Cynthia hormati Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Yang Cynthia hormati teman-teman yang seiman dan seperjuangan yang Cynthia banggakan. Dalam kesempatan ini Cynthia akan membacakan pidato yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman, Cynthia mau bertanya, kenapa kehadiran Allah bergantung kepada kedua orang tua? Ada yang tahu? Enggak. Ada yang tahu? Enggak. Karena kenapa keriduan Allah bergantung kepada kedua orang tua? Karena anak Bakti kepada kedua orang tua. karena berbakti kepada kedua orang tua Akan kewajiban anak menjadi untuk menjadi anak soleh dan soleha. Bahkan berulang kali disebutkan di Al-Quran. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullahi wa la tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Teman-teman, tahukah kalian ibu yang mengandung kita, ibu yang melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawanya, ibu yang mengandung kita dengan lemah dan terus bertambah lemah, sedangkan ayah mencari nafkah untuk mengasih makan anak-anaknya. Karena itu kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua kita. Kalau kita durhaka kepada keduanya, maka kita akan masuk neraka, api neraka. Kata Nabi, man haqqu wala bi ghairi walidaini wal mutu su'il khatimah. Artinya, bila kamu durhaka kepada keduanya, mati akan mati dalam keadaan su'il khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman, jika kita ingin menjadi anak soleh dan soleha, kita berdoa kepada kedua orang tua kita. Yuk. Angkat kedua tangan kalian. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekian dari Cynthia. Maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Cynthia sebagai manusia biasa. Teman-teman, Cynthia punya pantun nih. Ada yang mau dengar? Ada yang mau dengar? Tapi nanti bilang cakep ya. Beli kelapa dicampur madu. Cakep. Oleh-oleh buah rambutan. Cakep. Anak durhaka tidak mungkin laku. Cakep. Anak soleh jadi rebutan. Cakep. Kalau ada ketupat jangan lupa dimakan. Cakep. Kalau sempat Cynthia lanjutkan kapan-kapan. Cakep. Sungguh indah kota Jakarta. Cakep. Di sini ada istana presiden. Cakep. Kalau Cynthia ada salah dalam bertutur kata, tolong maafkan 100%. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Cynthia sudah dari awal sampai akhir sudah bisa menyampaikan materi dengan penuh. Kurang-kurang dikit hafalannya di rumah harus rajin. Belajar depan cermin, ya. Belajar sendiri depan cermin. Pakai gerakan, pakai vokalnya, bahasanya sendiri, banyak berlatih. Sehingga nanti semakin banyak pelatihan di rumah, semakin banyak berlatih di depan kaca atau depan orang tua, itu semakin lancar. Ya, oke, kita nanti pertemuan berikutnya insyaallah lebih lancar. Baik, untuk tampilan selanjutnya calon dai cilik kita, Adam. Oh, Azam dulu. Azam sama Adam tetangga rasanya nih, ya. Adam untuk tampil berceramah di depan kamera. Silakan Adam. Ya. Oh, Azam. Ya. Vokalnya yang keras, yang tegas, ya, berani. Penekanan kalimat Allah. Nah, yang tadi diajarin, oke? Ya. Nah, biasa selawat dulu. Kali. Ayo, silakan Azam. Sebelum Azam ceramah, mari kita selawat dulu teman-teman. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukadir membeli minyak. Cakep. Dipakai buat goreng apa? Cakep. Yang hadir cukup banyak. Cakep. Tapi sayang jawab salamnya kurang kompak. Cakep. Sekali lagi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Setinggi puji sedang syukur kita panjatkan kepada Allahu Rabbul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bersyukur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam hatur bertabur kepada Muhammad Rasul yang masyhur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Nabi penghulu segala umat, membawa rahmat dunia dan akhirat. Yang terhormat dan azam hormati para alim ulama, para sesepuh, dan para tokoh masyarakat. Yang terhormat dan azam hormati para bapak ibu yang hadir di tempat ini, serta teman yang seiman dan seperjuangan yang azam banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah azam berpidato dengan judul berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin hadirat rahimakumullah, teman-teman, azam ingin bertanya, mengapa keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua? Ada yang bisa jawab? Enggak. Ada yang bisa jawab? Enggak. Karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan seorang anak agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran berulang-ulang tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu bersekutukan dengan yang lainnya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hadirin hadirat rahimakumullah, teman-teman yang azam banggakan, tahukah teman-teman, ibu yang telah mengandung kita dalam keadaan lemah bertambah lemah dan melahirkan kita dengan bertaruhan nyawanya, sedangkan ayah membanting tulang, memeras keringat untuk mencari nafkah anak-anaknya. Jadi kita tidak boleh durhaka dan menyakitinya, tetapi kita harus berbakti dan menyayanginya. Jika kita tidak menyayanginya dan tidak berbakti kepada keduanya, jadilah kita anak yang durhaka dan akan dimasukkan dalam neraka. Kata Nabi, "Man haqqu bi ghairi walidaini yamutu ala su'il khatimah." Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tua, jika matinya akan dalam keadaan su'il khatimah. Nauzubillahi min dzalik. Teman-teman yang azam banggakan, agar kita menjadi anak yang soleh dan solehah dan berbakti kepada kedua orang tua, marilah kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin ya rabbal alamin. Sekian uraian dari azam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari Allah, yang salah datangnya dari azam sebagai manusia biasa. Teman-teman, azam punya pantun nih. Ada yang mau dengar? Mau. Jika azam pantun, bilang cakep ya. Ya. Beli kelapa dicampur madu. Cakep. Oleh-oleh buah rambutan. Cakep. Anak durhaka nggak mungkin laku. Cakep. Anak soleh jadi rebutan. Cakep. Jika ada ketupat jangan lupa dimakan. Cakep. Jika sempat, insya Allah kita lanjutkan kapan-kapan. Cakep. Sungguh indah kota Jakarta. Cakep. Di sini ada kesenangan presiden. Cakep. Jika azam ada salah dalam bertutur kata, maafin ya 100%. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azam sudah menyampaikan ceramahnya dari pembuka sampai penutup lancar, saking lancarnya yang diajarin lupa tuh. Nah, nyambung terus materi. Agak lambat dikit ya. Nah, kemudian tadi itu penekanannya Allah. Nah, ya, jadi ada kalimat-kalimat yang ditekankan, disentakkan. Ya, sedikit puji sedalam syukur. Dan panjatkan kehadirat Allahu Rabbun. Pokoknya ditegaskan ya, bikin orang kaget. Ya, oke. Baik, terakhir tampilan Adam. Silakan Adam, sampaikan ceramahmu dengan baik ya. Oke. Teman-teman, sebelum ada berceramah, salawat dulu yuk. Ayo. Sallallahu ala Muhammad.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setinggi puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam hatur bertabur kepada Muhammad Rasulullah masyhur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Nabi penghulu segala umat, membawa rahmat dunia dan akhirat. Yang Adam hormati para alim ulama, para sesepuh tokoh masyarakat, dan Adam juga hormati Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini, serta teman-teman seiman dan seperjuangan yang Anda banggakan. Pada kesempatan ini, izinkan Anda menyampaikan pidato dengan judul berbakti kepada orang tua. Teman-teman, Anda ingin bertanya nih, kenapa keridhaan Allah terletak kepada keridhaan orang tua? Ada yang bisa jawab gak? Ada yang bisa jawab gak? Karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu contoh kewajiban anak yang agar menjadi anak saleh dan salehah. Bahkan disebut berulang kali di dalam Al-Quran dalam keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan selainnya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Teman-teman, tahukah teman-teman, ibu yang telah mengandung kita dalam keadaan lemah bertambah lemah, ibu yang telah melahirkan kita dalam mempertaruhkan nyawanya, sedangkan ayah membanting tulang, memeras keringat untuk mencari nafkah. Jadi kita tidak boleh menyakitinya, tidak boleh berbuat jahat kepadanya, tetapi kita harus menyayanginya dan berbakti kepada keduanya. Betul teman-teman? Betul. Kalau kita tidak berbakti kepada keduanya, kalau kita menyakitinya keduanya, maka jadilah kita anak yang durhaka dan akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kata Nabi, man haqqu bi ghairi walidaini yamutu ala su'il khatimah. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka matinya dalam keadaan su'il khatimah. Nauzubillahi min dzalik. Teman-teman yang saya banggakan, agar kita menjadi anak saleh dan salehah, agar kita berbakti kepada keduanya, marilah kita angkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian uraian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Adam sebagai manusia biasa. Ada punya pantun nih, ada yang mau dengar gak? Kalau ada pantun bilang cakep ya. Beli kelapa dicampur madu. Oleh-oleh buah rambutan. Anak durhaka tak mungkin aku. Soalnya jadi rebutan. Bila ada ketupat, jangan lupa dimakan. Jika sempat, insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan. Sungguh indah kota Jakarta. Singa di istana presiden. Bila Adam salah dengan bertutur kata. Maaf ya, 100%. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, penampilan Adam semakin berani, suaranya semakin keluar ya. Baik anak sekalian, peserta pelatihan dari cilik yang saya banggakan, serta ibu-ibu pendamping setiap putra dan putrinya, kita sudah menyelesaikan pertemuan keempat hari ini
yang tadi sudah kita mulai. Subhanallah, peserta sudah datang tadi jam 7 kurang seperempat. Alhamdulillah Ustaz sebelum 3 sudah duluan datang. Artinya semangat, ya, nggak terlambat. Sekarang dia selesainya mulur nih sampai jam 7 kurang seperempat. Tak terasa 3 jam. Jadi memang kalau latihan praktek begini, waktu nggak terasa. Ternyata 3 jam kita latihan, ya. Tapi semangat kalian yang luar biasa membuat kita berlatih semangat. Tadi di pertemuan keempat sudah semakin berani, ya. Modalnya begitu, berani saja kamu tampil depan, keluarin aja suaranya, ya. Kemudian gerakannya terus saja, ya. Dan yang terpenting di rumah kamu banyak berlatih. Mau berlatih sendiri di kamar di depan cermin, silakan. Berlatih depan bapak dan ibunya, oke. Berlatih apa? Berlatih keluar suara. Berlatih gerakan, ya, hafalannya. Sebab nanti semakin ke sana kalian akan tampil bukan mengandalkan hafalan, walaupun itu hafalan tapi akan terlihat bukan hafalan, gitu ya. Sekarang kan masih banyak yang nyambung terus materi, ya, jadi kesannya kesan hafalan, tapi nanti akan diatur ritmenya nih, ya, ada komunikatifnya di tengah-tengah, ya, bertanya dan sebagainya, sehingga kamu materi punya yang hanya cuma 5 menit bisa jadi 10 menit, ya. Nah, tapi yang jelas subhanallah di pertemuan keempat semuanya sudah bisa menyampaikan secara utuh. Kalau nanti ada lomba, daftarkan nih ibu-ibunya, orang tuanya, dimanapun kesempatan ada lomba, cepat daftarkan, ya, kita latih khusus nanti, ya. Baik, anak sekalian, serta orang tua pendamping putra putrinya, serta seluruh pemirsa yang menyaksikan rekaman video ini, inilah pelatihan Dai Cilik pertemuan yang keempat, yang alhamdulillah kita bisa selesaikan dengan menyaksikan tampilan dari anak-anak kita, calon daiyah cilik yang insyaallah mudah-mudahan mereka kelak nanti menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi penyeru agama Allah, menjadi daiyah bukan hanya nanti cilik tapi juga nanti akan menjadi penceramah-penceramah, ulama-ulama, ustadz dan ustazah yang bisa menyampaikan agama. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.